Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya bahwa hari ini kita dilangkahkan kepada tempat yang mulia ini, Masjid Al-Hurriyah IPB University, untuk melaksanakan salah satu perintahnya yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan kita semua merasakan kenikmatan beribadah sehingga membimbing kita menjadi hamba Allah yang sabar, ikhlas dan takwa. Amin. Kemudian salawat dan salam tentunya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama khotib ingin menyampaikan kepada dirinya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya yang menimbulkan sikap mental yang positif terhadap Allah, yang husnudzon terhadap Allah sehingga kita waspada dan tetap mawas diri sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah pembuka tadi khatib telah membacakan salah satu ayat Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Dari ayat tersebut tersirat salah satunya adalah adanya perintah Allah untuk berbuat baik terhadap tetangga dekat dan tetangga jauh. Dalam ajaran Islam, perintah berbuat baik kepada tetangga disandingkan dengan perintah menyembah Allah dan larangan menyekutukannya. Dalam sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan sesama makhluk. Tak terkecuali hubungan dengan tetangga. Di tengah masyarakat yang sibuk dan heterogen seperti saat ini, seperti di perkotaan khususnya,
kadang-kadang hak-hak tetangga kurang mendapat perhatian. Terlebih jika seorang tahu bahwa tetangganya non-muslim. Karena itu perlu kiranya kita mengingat kembali apa saja hak dan kewajiban kita sebagai tetangga dalam kacamata agama Islam. Seberapa besar perhatian agama kita dalam urusan bertetangga? Sejauh mana batasan tetangga kita? Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali menguraikan tuntunan Rasulullah SAW di dalam bertetangga. Disampaikannya dasar penetapan hak bertetangga itu sendiri dapat kita simak salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang artinya tetangga itu ada tiga. Tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki tiga hak adalah tetangga muslim sekaligus bersaudara, yaitu hak sesama muslim, hak saudara dan hak tetangga. Kemudian tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga muslim, yaitu hak sesama muslim dan hak tetangga. Sedangkan hak yang memiliki satu hak adalah tetangga yang musyrik atau non-muslim. Berdasarkan hadis di atas, kewajiban kita memenuhi hak tetangga bukan saja kepada tetangga muslim saja, tetapi juga kepada tetangga yang non-muslim. Dalam sejumlah hadis lainnya Rasulullah SAW menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sekaligus ancaman bagi mereka yang mengabaikannya. Rasulullah pernah bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang hamba sampai tetangganya aman dari keburukan-keburukannya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, perbaikilah hubungan baik dengan orang yang bertetangga denganmu, niscaya engkau akan menjadi muslim yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejauh manakah batas tetangga kita? Dalam kaitan ini Rasulullah SAW pernah memberikan batasan minimalnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengadukan tetangganya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan laki-laki tersebut untuk berteriak di depan pintu masjid. Ingatlah, 40 rumah itu masih tetangga. Dijelaskan oleh Az-Zuhri, maksudnya 40 rumah itu ke arah sana, 40 rumah ke arah sana, 40 rumah ke arah sana, 40 rumah ke arah sana. Kata Rasulullah sambil menunjuk ke 4 arah. Dalam konteks sekarang, tetangga seseorang mungkin saja bertambah ke arah lainnya, seperti ke atas atau ke bawah. Contohnya orang yang tinggal di apartemen atau di rumah susun. Ketahuilah bahwa hak tetangga itu bukan saja menghentikan sikap menyakitkan, tetapi juga menahan penderitaan darinya. Dengan kata lain, menghentikan sikap kurang baik atau menahan penderitaan dari tetangga belum cukup dalam memenuhi hak tetangga. Sebab masih ada hak lain yang harus dipenuhi, yaitu bersikap lemah lembut dan tetap mendorong mereka kepada kebaikan. Tak heran jika pada hari kiamat seorang tetangga yang miskin akan mengadukan tetangganya yang kaya. Wahai Rabb, tanyalah tetanggaku ini mengapa dia menghalangi kebaikannya untukku dan juga menutup pintunya kepada selainku. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberinya. Jika dia sakit, engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau mengantar jenazah. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuknya, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu, kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apa kalian tahu hak bertetangga? Demi zat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang dirahmati Allah. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lainnya juga disebutkan, misalnya, jika engkau melempar anjing tetanggamu, sejatinya engkau telah menyakiti tetanggamu. Ditambahkan oleh Al-Ghazali, termasuk hak tetangga diantaranya adalah
diberi ucapan salam lebih dahulu, tidak diberi ucapan salam terlebih dahulu, tidak terlalu lama jika diajak bicara, tidak banyak ditanya, dijenguk bila sedang sakit, dihibur jika sedang mendapat musibah, mendapat ungkapan bela sungkawa, mendapat ucapan selamat saat mendapat kebahagiaan, didampingi saat mendapat kegembiraan, dimaafkan saat melakukan kesalahan, ditutupi kekurangan-kekurangannya, tak diganggu tempat tinggalnya, seperti dipakai menyimpan barang, tidak dialiri saluran airnya oleh air dari rumah kita, tidak dikotori halamannya oleh tanah kita, tidak dipersempit jalan menuju rumahnya, tidak mengintip barang bawaan yang dibawa ke rumahnya, ditutupi aib keburukannya, diringankan kesulitan dan kebutuhannya, dijaga rumahnya saat dia bepergian, tidak diintip pembicaraannya, dijaga kehormatannya, tidak diganggu pelayannya, berlemah lembut kepada anaknya, terutama melalui pembicaraan, ditunjukkan ke jalan yang belum diketahuinya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itulah sejumlah hak tetangga di tengah kaum muslimin, sebagaimana yang diriwayatkan Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Nabi SAW, perlakuan itu tidak saja diberikan kepada tetangga kita yang latar belakangnya beragama Islam, tetapi juga kepada tetangga kita yang non-muslim. Bahkan demi menjaga hak dan kehormatan tetangga, Al-Hasan tidak mempermasalahkan, misalnya kalau kita memberikan daging kurban kepada tetangga yang non-muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amri azim. Amarakum bis-salati was-salamu ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik sallim 'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ta'anna al bala'a wal wala'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar wal baghi was suyufa al muhallatati was suyufa al mukhtalifata was shada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.